Mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar jelas nggih? Dengar, Pak, dengar. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Basit MSI, juga yang kami hormati Bu Cindy Puspitasari SPDI, teman-teman kelompok 3 dari PAI 9 yang berbahagia. Yang pertama, mungkin saya perkenalan diri untuk Bapak Dr. Haji Abdul Basit. Saya atas nama Muhammad Nuryatin Fatkur Rozi dari kelas PAI 9. Biasa dipanggil Fatkur oleh anak didik saya yang saya masih berumur 35 tahun, Bapak. Istri pertama dan terakhir satu, juga sama-sama guru PAI. Untuk anak, alhamdulillah masih 2. Pertama umur 7 tahun, yang kedua laki-laki baru berumur 2 bulan ini. Alamat tempat tinggal saya ada di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Tepatnya ada di timur kantor Kabupaten Blitar. Saya mengajar PAI sejak tahun 2013 sampai sekarang di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, yaitu SDI Ma'arif Garum, Kabupaten Blitar. Itu sekilas perkenalan saya, Bapak dosen, beserta Ibu Guru Pamong, Ibu Cindy. Saya sangat bersyukur didampingi oleh Bapak Dr. Haji Abdul Basit MSI, juga Ibu Cindy Puspitasari SPDI dalam uji komprehensif ini. Saya mendengar kabar dari sumber yang sahih, panjenengan ini adalah dosen dan guru pamong yang tersabar, termurah, masalah nilai, dan baik hati. Semoga panjenengan senantiasa diberikan rezeki yang barokah, keluarga diberikan sehat selalu, putra-putri yang salih-salihah, tentu lumeber dumateng kula pikantuk ilmu ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Basit, ugi Bu Cindy, berikut akan saya paparkan terkait perangkat pembelajaran saya, yaitu RPP. Sebelumnya mohon izin untuk share screen. Sebentar. Baik, rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya ambil ini adalah dari kelas 3 Bapak, semester 2, tentang zikir dan doa setelah sholat. Untuk materi pokok pertemuan pertama ini adalah tentang arti zikir dan doa. Jadi untuk capaiannya ada 3 pertemuan nanti. Yang di awal ini tentang arti zikir dan doa dan macam-macam zikir. Kemudian untuk kompetensi inti ini berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 yang tentunya ada 4 aspek, yaitu KI1 tentang sikap spiritual, sikap sosial, di KI3-nya ada pengetahuan, dan KI4-nya adalah keterampilan. Langsung ke aspek pengetahuan, yaitu 3.9 memahami makna zikir dan doa setelah sholat. Untuk IPK-nya, yang pertama menjelaskan arti zikir dan doa dengan benar. Yang kedua menjelaskan dalil tentang zikir dan doa dengan benar. Yang ketiga menganalisis macam-macam zikir dan doa dengan benar. Yang keempat menelaah hikmah zikir dan doa setelah sholat dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran ada 5 poin. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti zikir dan doa setelah sholat dengan baik. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan dalil tentang zikir dan doa.
kemudian menganalisis macam-macam zikir dan doa. Yang keempat, mampu menelaah hikmah zikir dan doa. Dan yang terakhir, mampu mempraktekkan bacaan zikir dan doa. Terus kemudian untuk pendekatan, saya menggunakan saintifik, tentunya menggunakan 5 langkah, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Untuk model saya menggunakan discovery learning, yang di situ intinya supaya anak-anak bisa memperoleh hasil yang maksimal. Untuk metode menggunakan demonstrasi. Jadi nanti penyajiannya akan saya demonstrasi sambil saya jelaskan dari materi. Langkah-langkah, yang pertama peserta didik nanti saya ajak melihat video pendek tentang zikir, kemudian peserta didik menyiapkan materi tentang zikir. Yang selanjutnya saya bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Yang keempat, mendemonstrasikan tentang zikir. Dan yang terakhir, peserta didik ini mendapatkan kesempatan untuk mendemonstrasikan tentang zikir. Media pembelajaran yang saya pakai adalah nanti video dan PPT, sumber belajar e-book PAI dan Budi Pekerti kelas 3 di Kemendikbud Jakarta 2013, termasuk buku-buku lain yang relevan, termasuk pengalaman guru, internet, laptop, PPT, video kegiatan berzikir. Untuk dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ada 3 langkah. Yang pertama pendahuluan, disusul dengan kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Seperti biasa, dalam pendahuluan saya memberikan sapaan dulu terhadap anak didik saya. Kemudian saya ajak untuk doa bersama. Yang selanjutnya saya absen kehadirannya. Kemudian saya ajak flashback materi sebelumnya. Kemudian saya juga akan menampilkan video pendek untuk persepsi. Jadi untuk stimulus anak-anak, apa yang akan kita bahas nanti akan tertebak dalam video pendek yang akan saya tayangkan. Kemudian juga dalam pendahuluan yang terakhir saya sampaikan harapan dan tujuan dari pembelajaran hari ini. Dalam kegiatan inti, nanti yang pertama saya akan berikan rangsangan, saya berikan PPT sambil saya jelaskan. Jadi metodenya di sini demonstrasi, kemudian identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data dan verifikasi, yang terakhir adalah generalisasi. Yang terakhir adalah penutup. Peserta didik nanti akan merefleksi dari pembelajaran hari ini. Kemudian akan saya simpulkan dari hasil pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya saya akan berikan soal post test melalui Google Form, dan nanti akan muncul nilai secara langsung. Maka saya akan bisa mengukur keberhasilan pembelajaran hari ini. Kemudian sebelum saya tutup dengan doa, saya akan sisipkan penjelasan aktivitas pembelajaran selanjutnya, untuk agar supaya anak-anak nanti semangat di pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang doa setelah sholat. Dan yang terakhir penutup ditutup dengan doa bersama-sama. Untuk penilaian menggunakan ada yang tes tertulis, kemudian ada yang unjuk kerja. Nah, seperti apa kegiatan saya di kelas. Berikut ini kegiatan saya di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum Pak Fatkur memulai kegiatan belajar hari ini, Pak Fatkur akan menyanyikan zel-zel yang sudah biasa kita lakukan di kelas ini. Walaupun kegiatan hari ini daring anak-anak, tetapi ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk selalu
semangat dalam belajar. Baik, jawab Zazil Pak Fatkur dengan baik, dengan kompak, dengan semangat. Assalamualaikum pripun kabari? Sai. Assalamualaikum pripun kabari? Sai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pripun kabari? Sai. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya. Semoga kalian disayang oleh Allah. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya. Terakhir dijawab yang kompak anak-anak ya. Siapa yang tadi sholat subuh berjamaah? Saya. Oke. Siapa saja yang ingin masuk surga? Saya. Siapa saja yang ingin masuk sumur? Siapa saja yang ingin masuk surga? Saya. Marilah semua belajar bersama. Siapa saja yang ingin masuk surga? Saya. Baik anak-anak, luar biasa, kalian hebat, kebanggaan Bapak Ibu guru dan juga orang tua kalian. Alhamdulillah hari ini saya akan mengajak kalian untuk berdoa bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Namun bacaan surat Al-Fatihah ini dibaca dengan sendiri-sendiri. Kenapa Pak Fatkur mengajak kalian berdoa dengan membaca sendiri-sendiri? Sering saya melihat ketika kalian berdoa bersama-sama, ada beberapa anak yang tidak fokus, ada yang mainan sendiri, doanya tidak sungguh-sungguh, sehingga nanti ketika doa tidak sungguh-sungguh maka tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah. Yuk sekarang kita buktikan kalau kalian bisa berdoa dengan sungguh-sungguh agar doa yang kalian minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai lahumul Fatihah, pre-memori. Terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya Pak Fatkur akan mengabsen dari kehadiran kalian. Saya lihat ini semuanya sudah hadir. Alhamdulillah sehat semuanya anak-anak ya hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah dan selalu diberikan kesehatan zahir dan batin. Amin. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian pelajaran hari yang kemarin yang sudah Pak Fatkur sampaikan tentang apa kira-kira? Ya, betul. Bersyukur. Apa itu bersyukur? Masih ingat? Pinter. Mas Sahib pinter menjawabnya. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah. Baik. Nah, kali ini Pak Fatkur akan membahas tentang salah satunya bentuk bersyukur. Ya, jadi bersyukur itu banyak sekali bentuknya. Nah, untuk materi kali ini, Pak Fatkur akan membahas salah satunya dari bersyukur. Namun, silakan dilihat video Pak Fatkur ini terlebih dahulu, cermati, dengarkan. Tidak lama, hanya sebentar anak-anak. Silakan ditunggu. Tayang. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mohon maaf, kayaknya tidak bisa tayang videonya. Nah, anak-anak, dari video tadi apa yang mereka lakukan? Kira-kira apa anak-anak? Ya, betul, berzikir. Nah, kali ini Pak Fatkur akan membahas tentang berzikir. Namun, sebelum kita membahas tentang berzikir, Pak Fatkur akan sampaikan, yaitu harapan Pak Fatkur nanti ketika saya sampaikan tentang berzikir ini, kalian nanti akan harus mampu menjelaskan arti zikir dan doa setelah sholat dengan baik. Kemudian kalian juga mampu menjelaskan dalil tentang zikir dan doa, juga mampu menganalisis macam-macam zikir dan doa, mampu menelaah hikmah zikir dan doa, yang terakhir mampu mempraktekkan bacaan zikir dan doa. Nah,
Nah, selanjutnya silahkan perhatikan lagi dalam layar. Pak Fatur akan sampaikan media pembelajaran berupa PPT tentang dzikir sambil Pak Fatur jelaskan. Oke, silahkan diperhatikan di layar screen-nya. Nah, ini anak-anak. Nah, dzikir pre-memori, doa pre-memori, dalil pre-memori, bacaan istighfar, bacaan tasbih, tahmid, takbir, hikmah berzikir. Nah, itu anak-anak materi yang Pak Fatur sampaikan. Untuk selanjutnya anak-anak, Pak Fatur akan bertanya kepada kalian sedikit. Pernahkah kalian melakukan dzikir? Baik. Kira-kira anak-anak hikmah dari membaca dzikir ini apa? Ya, pintar, Mbak Laila. Termasuk adalah terhindar dari godaan syaitan. Oke. Berarti kalian tadi memperhatikan apa yang sudah Pak Fatur sampaikan. Oke anak-anak, untuk selanjutnya Pak Fatur akan membentuk dari kelompok di antara kalian 10-10 anak-anak ya. Nah, masing-masing kelompok nanti secara bersama-sama, secara bergantian menghafalkan tentang arti dzikir dan doa, dan juga termasuk bacaan-bacaan dzikir, juga termasuk hikmahnya dzikir. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis anak-anak untuk berkelompok. Yang selanjutnya Pak Fatur akan bertanya dari kelompok 1. Coba apa arti dzikir? Ya, betul, mengingat. Kelompok 2 sekarang, apa arti doa? Ya, memohon. Ya, baik, pintar. Baik, anak-anak. Hasil dari pembelajaran hari ini, intinya kita dianjurkan untuk berzikir, utamanya setelah melaksanakan sholat fardu anak-anak. Dengan berzikir, dengan kita selalu mengingat kepada Allah, maka kita akan selalu dinaungi oleh Allah. Kita akan kembali diingat oleh Allah. Jadi lakukan zikir dan doa, karena kita sebagai hamba Allah yang lemah, tanpa kita dibantu oleh Allah, tanpa kita ditolong oleh Allah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, yang terakhir Pak Fatur sebelum menutup, Pak Fatur akan kasih soal kepada kalian melalui Google Form. Ya, soal post test yang mana ini nanti agar Pak Fatur bisa melihat hasil dari pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Saya kirim di grup WhatsApp, silakan dilihat anak-anak untuk link Google Form-nya. Ya, dikerjakan dengan baik. Pre-memori. Alhamdulillah hasilnya luar biasa anak-anak. Ini artinya kalian mengikuti, memperhatikan, dan menyimak apa yang sudah Pak Fatur sampaikan. Nah, sebelum Pak Fatur tutup anak-anak, pembelajaran di pertemuan selanjutnya, Pak Fatur nanti akan kembali menayangkan video kartun anak-anak ya, yang mana di sini nanti tentang doa setelah sholat. Bagaimana pentingnya doa setelah sholat anak-anak ya. Baik anak-anak, itu pembelajaran hari ini yang bisa Pak Fatur sampaikan. Pesan yang terakhir dari Pak Fatur, tetap lakukan sholat 5 waktu. Ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Usahakan dengan berjamaah, karena dengan berjamaah pahalanya ada 27 derajat loh anak-anak ya. Oke, hormati orang tua, manut, taat sama orang tua, nurut, lakukan nasihat orang tua. Jangan lupa nanti pulang sekolah salinnya dengan menggunakan kedua tangan, dicium dengan hidung. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Dari Pak Fatur, ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak beserta Ibu presentasi ini. Jika ada yang kurang, mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Ini alih ini sampai kalau sama menit bareng sulit. Kalau yang ini
proses gitu. Mau disesuaikan tanggal baru. Disesuaikan. Ya. Oke dulu ya, bentar. Iya. Terima kasih Pak Yatim. Bagus sekali tadi penjelasannya rinci dan detail, sudah bisa memanfaatkan COD ya. Ya wis. Oh langsung dikirim ini. Oh iya, wis tak bayar transfer ya. Pesones ya. Ini mohon maaf ini di kantor jadi banyak kegiatan yang harus dilayani, sama-sama jalan Pak Yatim, Bapak Ibu semua. Ini guru muda ya, guru muda dan terampil di teknologi, termasuk telaten juga ya Pak Yatim tadi. Bagus menurut saya, dipertahankan dan ditingkatkan nanti di dalam kegiatan pembelajaran dan dijaga terus sampai dengan nanti di PPL, ujian kinerja dan ditingkatkan untuk di ujian UP-nya. Namun ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi, Pak Yatim. Yang pertama tadi tipeknya sudah nampak, ya sudah nampak. Coba dijelaskan tipeknya sesuai dengan materi. Di mana kesesuaiannya? Baik Bapak, untuk tipeknya jadi saya menggunakan Google Form untuk melaksanakan post test, juga termasuk saya menggunakan PPT untuk penyampaian materi, juga termasuk video pendek yang di situ saya gunakan untuk stimulus anak-anak. Jadi saya tayangkan video ini, anak-anak ini menangkapnya ini orang sedang melaksanakan apa gitu. Jadi ada kesesuaian antara video dengan materi. Begitu Bapak. Oke, ya bagus. Kemudian di materi itu siswa lebih mudah menerima secara manual atau dengan adanya pemanfaatan teknologi tadi Pak? Sesuai di pengalaman di kelas Bapak, karena ini kelas 3, jadi anak-anak ini masih tertarik dengan apa itu ya, contohnya kayak penampilan di proyektor kayak gitu, anak-anak tertarik daripada manual gitu. Jadi mohon maaf, ini pengalaman ketika saya masuk di kelas itu dengan bawa proyektor kayak gitu, dengan menyiapkan proyektor, anak-anak sudah semangat, hore melihat video kayak gitu Bapak. Ya. Oke, terakhir ya ringkas saja untuk thinking skills sekali. Jadi tadi beberapa soal yang dibuat mengajak siswa untuk berpikir kritis ya. Coba dijelaskan dari soal itu bisa meminta siswa untuk berpikir kritisnya di mana? Baik, berpikir kritisnya, jadi yang saya simpulkan adalah anak-anak untuk memecahkan, oh ternyata bacaan dzikir itu ini, yang bacaan dzikir adalah istighfar kayak gitu, kemudian alhamdulillahirabbil alamin ternyata namanya adalah tahmid dan seterusnya. Ngoten Bapak. Oke, buat satu soal yang lot saja, bukan hot, lot untuk materi ini. Oke, lots gitu. Baik, lo noma panjangannya. Order thinking skills. Oke. Jadi untuk soal memang kalau hot ini sebenarnya untuk yang anak-anak masih belum mumpuni yang kelas 3. Untuk yang lot jadi begini Bapak contohnya. Anissa melaksanakan sholat fardu secara berjamaah misalnya. Kemudian setelah mengucapkan salam, Anissa langsung pergi, artinya tidak membaca zikir. Nah, sikap Anissa seharusnya bagaimana? Pilihannya segera meninggalkan jamaah yang sedang berzikir, yang B mengikuti zikir dengan baik dan khusyuk, yang C menganggap zikir itu tidak penting. Nonton Bapak. Ya, yang penting di situ kondisi siswanya tidak dalam lingkungan masyarakat yang terlalu majemuk, karena ada kelompok tertentu yang menganggap zikir itu bid'ah ya. Jadi, baik Bapak, baik. Maksud saya ini menyesuaikan dengan kondisi di saya Pak, saya di lembaga ma'arif. Ini kalau mengajar di
SDIT harus hati-hati Pak berarti ya. Betul Bapak, betul. Jih Bapak. Ya, terima kasih. Jih Bapak, Monggo terima kasih dilanjutkan Bu Bapak. Cindy. Terima kasih sekali. Oke. Pak Fathur, untuk materi doa apa saja nanti yang Bapak masukkan di situ? Sesuai dengan judul, yaitu doa setelah sholat Ibu. Jadi zikirnya, kalau bahasanya kita biasanya wiritannya itu. Bapak memberikan pembiasaannya melalui apa kalau materi zikir? Zikir setelah sholatnya itu apa anak-anak ikut sholat berjamaah Iya, juga? betul, kalau di sekolah saya ada sholat duha, ada sholat duhur, ada sholat asar. Jadi nanti prakteknya biasanya di sholat duha. Oke, Pak Fathur. Jadi, Selain itu, melalui pembiasaan ya, nanti pembelajarannya. Menurut Pak Fathur, apa fungsi reward and punishment dalam pembelajaran itu? menurut saya sangat penting Ibu ya, karena dengan reward anak-anak lebih semangat gitu. Kemudian dengan sanksi atau hukuman, anak-anak juga akan tidak mengulang kesalahan lagi, artinya bisa lebih fokus apa yang disampaikan oleh gurunya, ngoten Ibu Cindy. Oke, Pak Fathur, biasanya kalau punishment-nya dalam bentuk apa biasanya? Karena di kelas 3, jadi saya yang jelas saya memakai norma-norma susila gitu, kesopanan, jadi tidak menggunakan fisik. Jadi saya panggil dengan bahasa yang santun, kemudian mungkin saya suruh di depan, kemudian saya tanya, yang artinya di situ memang ini realnya juga ada anak yang seperti itu. Kemudian saya tanya, saya kasih semangat, itu saja kalau di saya, Bu Cindy. Oke, baik. Terima kasih Pak Fathur. Tetap Sama-sama, semangat. Bu Cindy. Terima kasih Pak Batit sudah. Baik, terima kasih Bu Cindy.